Itulah, lupa entah pernah bertemu di mana. Kau bicara apa tadi, Ki? Nyai dengar. Aku tidak tuli. Aku bilang, 1 ringgit untuk... Kau tidak akan sanggup. Apa maksud Nyai? Tapi aku mau juga kalau dibayar dengan kuda yang bagus itu. Itu kudaku. Tukar saja dengan kudaku. Nanti ku tambah 1 ringgit lagi. Baik, tapi dengan satu syarat pula. Ada syarat juga ya? Iya. Apa maksud Nyai? Jika kalian bisa mengambil bunga ini dari rambutku. Aku dulu yang maju. Jangan, aku dulu. Majulah kalian bersama-sama. Bagi yang bisa mengambilnya, dia mendapat giliran lebih dahulu. Tapi kalian aku minta berpikir masak-masak. Sebab tangan kalian bisa patah sebelum menyentuh bunga ini. Kau belum kenal siapa kami, Nyai. Jika kenal, pasti Nyai akan menyesal membuat persyaratan itu. Melanjutkan alur cerita film legenda Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode sebelumnya, di mana dalam episode sebelumnya sedang menceritakan bahwa para kiai dan sesepuh sedang sibuk menelusuri hutan demi mencari Nyai Renata, putri Datuk Jampak yang hilang di bawah Wewe Gombel Mak Lampir. Tidak tanggung-tanggung Mak Lampir pun berhasil mengelabui Datuk Jampak, Renata, dan Basir. Karena pada saat itu Mak Lampir merubah wujudnya jadi wanita cantik paruh baya untuk mengelabui mangsanya. Bukan hanya itu, para kiai dan sesepuh pun dikelabui dengan cara mengalihkan jalan lain di saat mencari Nyai Renata. Sehingga para kiai dan sesepuh pun telah gagal menemukan Nyai Renata. Padahal yang bersama Datuk Jampang wanita paruh baya tersebut adalah Mak Lampir. Bila sobatku ingin tahu lebih jelasnya, silahkan tonton lagi video sebelumnya. Sini segala mau kemana? Ke rumahku. Di tengah hutan? Takut. Siapa takut? Mana ada pendekar takut? Kalau tidak takut, diam saja. Aku tuh dari pagi belum makan apa-apa. Bagaimana bisa diam, Nyai? Pendekar itu harus tahan lapar. Pendekar yang mana dulu? Kalau pendekar kampung, itu benar. Mau makan apa? Hah? Emangnya ini ada warung? Tidak ada, tapi aku bisa menyediakannya. Basir si jago makan pun tertipu lagi oleh Mak Lampir. Karenanya, posisi di tengah hutan yang dibahas makan dan makan. Mak Lampir yang tidak mau menampakkan dirinya yang kejam dan sadis itu. Pada akhirnya Mak Lampir memberi makanan kepada Basir. Namun makanan itu bukan nasi sesungguhnya tapi itu adalah kotoran kerbau. Sebetulnya Mak Lampir sudah gatal tangannya ingin melahap Basir. Namun apa boleh buat Mak Lampir sedang berpura-pura jadi orang baik. Karena mengimbangi wujud mereka. Tidak lama kemudian Mak Lampir pun sampai di rumahnya. Sedangkan Renata sudah mau melahirkan bayi yang dikandungnya. Kita harus membantu Guru Mak Lampir. Hancurkan pasukan Mataram. Hancurkan! 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 Bagus, bagus. Ini baru murid Mak Lampir. Aduh, aduh sakit. Nek, tolong Nek. Aduh, tidak tahan. Tolong Nek. Muridku yang sakti mandraguna, si Gerandong. Gerandong. Siapa namanya, Guru? Si Gerandong anak iblis. Dia nanti akan menjadi penguasa jagat ini. Dia yang akan menjadi sesembahanmu di muka bumi ini. Tolong, tolong Nek. Aku sudah tidak tahan. Aduh, sakit. Diam kau, Renata. Aku sudah tidak tahan, Nek. Diam. Keesokan harinya, Mak Lampir mengerahkan pasukannya untuk memindahkan Renata ke tempat yang paling rahasia. Karena menurutnya, Renata sebentar lagi akan melahirkan. Sabab, kalau tidak dipindah ke tempat rahasia kemungkinan besar terhendus oleh para kiai yang selama ini sedang berbondong-bondong mencari Renata. Namun pada saat di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul Kalagondang menyambar Renata yang sedang dibawa dengan kereta manusia. Hingga pada akhirnya pertarungan pun terjadi.
Kita tunda dulu cerita Renata dan Datuk Jampak. Mari kita menuju ke desa Cangkring, di mana di sana terlihat pendekar perak yang pada hari itu pendekar perak sudah sehat kembali seperti sedia kala. Yang sebelumnya telah luka dalam yang sangat parah kena ajian senjata rahasia kuda sungsang beberapa waktu lalu. Pada hari itu rakyat desa Cangkring sedang beramai-ramai melihat pasukan perang bergerak dari Tegal menuju Cirebon. Pasukan dari Tegal, Cirebon, Brebes dan masih banyak lainnya pun bersatu untuk menyerang Batavia. Pada saat itu pun Mak Lampir sedang marah besar kepada Mayang Sari, murid handal Mak Lampir yang keluar dari anggotanya. Pasukan dari mana ke sana? Tegal. Nggak kemana? Akan ke Cirebon. Jauh-jauh dari Tegal ke Cirebon. Untuk apa? Nyai belum tahu. Gusti Sultan Cirebon bersama pasukan dari Tegal, Brebes, dan kedipaten lainnya bergerak bersama menyerang Batavia. Berita itu sudah banyak diketahui orang. Masa Nyai tidak dengar? Sekarang saya dengar dari Kisanak. Persoalan Renata sudah bisa kuatasi. Sekarang aku harus membereskan muridku yang murtad, Mayang Sari. Pasu Benggala Sakti, tunjukkan di mana Mayang Sari berada. Nggak kemana? Akan ke Cirebon. Jauh-jauh dari Tegal? Cukup. Sekarang tunjukkan kedua muridku yang lain, Bakawulung dan Kalawika. Kalawika, Bakawulung, kalian dengar suaraku? Iya, Guru. Saya mendengar suara Guru. Mayang Sari ada di Kademangan Cantik. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, sebab aku harus menunggu kelahiran cucuku si Gerando. Jadi kalian urus saja Mayang Sari. Hukum dia, sebab dia sudah tidak berguna buatku. Baik. Di hari berikutnya, di sebuah desa pun terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh komplotan orang asing yang bergabung jadi satu dengan komplotan Mak Lampir. Dan sekalian pada saat itu Kalawika dan Bakawulu mendapat tugas dari Guru Lampir untuk membunuh Mayang Sari. Namun dalam pemberontakan tersebut Mayang Sari menyamar jadi pendekar pria yang sangat tangguh dan pilih tanding. Hingga pada akhirnya musuh pun kabur lari terbirit-birit. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak bersama. Terima kasih. Luar biasa sekali. Barangkali tanpa bantuan Andika, saya sudah mati dibantai. Siapakah Andika? Nama saya Panji Kesuma. Andika dari mana dan mau kemana? Saya seorang pengembara. Kebetulan saja saya lewat kemari dan menjumpai kegaduhan di sini. Andika harus mampir ke rumah kami. Betul kan, Ayah? Betul. Kami akan dikatakan sebagai orang yang tidak tahu balas budi jika kami tidak menjamu Andika Panji Kesuma. Ikutlah dengan kami ke rumah. Tidak jauh dari sini. Saya membawa kuda, Pak. Di mana kudanya? Saya ikat di balik semak sana. Biar anak buah Ayah yang mengurusnya. Semua lelaki ini bayaran Ayah. Urus kuda Kang Panji, bawa ke rumah. Siap, Neng. Topar, Catal. Sembelih 1 ekor kerbau yang gemuk. Datangkan tukang-tukang masak. Dan panggil penari-penari yang cantik. Malam ini kita pesta. Baik, Juragan. Singkat cerita, pendekar perak pun melanjutkan pengembaraannya. Hingga pada akhirnya sampailah di sebuah rumah makan yang masakannya serba enak. Akan tetapi, sampai di sana pendekar perak berjalan kaki. Karena sebelumnya kuda tunggangannya dicuri orang di saat sedang menyelamatkan orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga pada saat ini perlu mencari kuda tunggangan lagi yang kuat dan tangguh. Tapi mungkin kurang tepat menurut Mbah Google. Sabab, menurut Mbah Google mencari kuda tunggangan ke penjual nasi.
apakah akan dapat kuda di sana? Mari kita lanjut saja. Tidak, hanya 1 ekor. Tapi aku mau yang kuat, gagah, dan larinya cepat. Baik, nanti aku panggilkan Kidamang. Dia tahu di mana mendapatkan kuda yang Nyai kehendaki. Aku seperti kenal wanita itu. Kenal di mana? Itulah, lupa entah pernah bertemu di mana. Kau bicara apa tadi, Ki? Nyai dengar. Aku tidak tuli. Aku bilang 1 ringgit untuk... Kau tidak akan sanggup. Apa maksud Nyai? Tapi aku mau juga kalau dibayar dengan kuda yang bagus itu. Itu kudaku. Tukar saja dengan kudaku. Nanti ku tambah 1 ringgit lagi. Baik, tapi dengan 1 syarat pula. Ada syarat juga ya? Ya. Apa maksud Nyai? Jika kalian bisa mengambil bunga ini dari rambutku. Aku dulu yang maju. Jangan, aku dulu. Lagi-lagi pendekar perak sedang sial. Masuk warung karena lapar, malah ada 2 orang pendekar muda menawar apem supernya 1 ringgit berdua. Tentu saja, Mayang Sari sebagai pendekar pilih tanding akan dilecehkan begitu saja. Itu tidak mungkin. Mesti harus ada persyaratan yang harus dilalui. Syaratan itu? Kami ini termasuk pimpinan gerombolan Gagak Hitam. Gerombolan yang anggotanya terdiri dari para pendekar. Kami dengan mudah mengambil harta benda di Kademangan yang dijaga ketat. Apa sulitnya mengambil bunga di kepalamu itu? Tunggu. Kalian benar tidak sayang kehilangan kuda dan tangan kalian? Jangan banyak omong. Mari keluar. Jangan merusak barang-barang yang ada di sini. Kelamaan. Makanya, kalian jangan suka mempermainkan kaum wanita. Kurang ajar. Berhentilah sebelum tangan kalian betul-betul kupatahkan. Pertarungan 2 pendekar melawan Mayang Sari yang berjuluk pendekar perak pun berlangsung lama. Sehingga barang-barang pemilik warung pun porak-poranda hancur lebur jadi debu. Bukan hanya itu, semua pengunjung warung pun kabur ketakutan dengan kejadian itu. Bagaimana, Nyai? Siapa yang mau mengganti semua ini? Ambil semua milik kedua lelaki itu dan bawa ke sini. Ambil cincin yang dipakainya itu. Kelihatannya berharga. Itu kerugian yang kau tanggung. Meja, kursi, cangkir, banyak, Nyai. Ya berapa? Dikira-kira saja. Sekitar 1 ringgit. Ambil 1,5 ringgit. Sisanya kembalikan lagi kepada yang punya. 1 ringgit? Diam. Kalian pikir para pembeli yang tidak jadi masuk ke sini gara-gara ulah kalian itu bukan suatu kerugian? Ambil 1,5 ringgit. Kuda itu sekarang milikku. Pergi kalian dari sini. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton.